Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menjawab bagaimana tuduhan para agama seberang atau orang-orang Kedar yang selalu mengatakan bahwa orang yang murtad itu adalah orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak berpengetahuan, orang yang tidak memahami, mengerti Al-Quran dan hadis. Saya Bapak Ibu orang asli Aceh, putra Aceh, Tanah Rencong, Tanah Aulia, dan saya santri pernah mondok di pesantren. Apakah saya juga bisa dikatakan orang yang minim pengetahuan terhadap agama atau bukan? Di samping saya ada Abi Saifuddin Ibrahim. Beliau adalah guru besar pondok pesantren Az-Zaitun. Kita minta Abi untuk menjelaskan atau memberikan sedikit paparan tentang bagaimana perjalanan beliau dari Islam menuju kepada Yesus Kristus. Apakah setelah Bapak Ibu mendengar kesaksian atau sedikit paparan dari Abi, Bapak Ibu beranikah mengatakan bahwa kami murtad ini karena minim pengetahuan tentang Islam? Silakan Abi. Kalau orang belajar Al-Quran pasti akan mengenal Alkitab. Karena Alkitab bilang, Al-Quran itu sendiri bilang, wa in kunta fi syakki mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitab. Hai Muhammad, kalau kamu ragu tentang apa yang diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Quran, tanyakan kepada ahli kitab. Lalu saya melakukan riset tentang Alkitab. Adakah kesesuaian antara Al-Quran dan Alkitab? Adakah ajaran itu sama? Dan ketika saya sampai kepada riset yang mendalam tentang Alkitab, mestinya orang-orang yang sudah mendalami Al-Quran pasti akan lari kepada Alkitab. Karena Alkitab itu sebuah ajaran yang luar biasa, pengajaran yang luar biasa, bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan menyembah dalam emosi, dalam kebencian, atau boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Inilah yang menjadi landasan saya mengenal firman Tuhan, yaitu Alkitab. Kemudian juga selalu dikatakan hal-hal yang minor tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Dan ternyata setelah saya mendalami bagaimana Alkitab, bagaimana firman Tuhan telah mempengaruhi pribadi-pribadi dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, bahwa Alkitab ini adalah ajaran yang membuat manusia mampu hidup toleransi dan damai. Jadi sebenarnya surga itu adalah damai itu sendiri. Yesus bilang, apa yang orang mau lakukan kepada kamu, lakukanlah itu kepada orang lain. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa harujuhum min haitsu akhrajakum. Tetapi apa kata Yesus Kristus? Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Dua paradigma yang saling berbeda ini, saya tetap memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena pengajaran yang ajaib dan nasihat yang luar biasa. Amin. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Beliau adalah seorang pendeta Abi Saifuddin Ibrahim. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi setelah Bapak Ibu mendengarkan paparan dari Abi Saifuddin. Masih beranikah antum yang minus pengetahuan terhadap Alkitab masih mengatakan atau masih memfitnah kami yang percaya kepada Yesus bahwa kami tidak mengerti apa-apa tentang agama Islam, Al-Quran dan hadis, sejarah segala macam? Justru semakin Anda memahami dan mengerti makna yang terkandung dalam Al-Quran, justru Anda akan semakin dekat dengan kemurtadan. Anda akan percaya kepada Yesus, pasti Anda akan dijamah oleh Yesus. Sebaliknya, kalau ada orang Kristen yang masuk Islam, dia akan kena malapetaka karena Allah mengutuk orang Kristen masuk Islam. Al-Maidah 47, wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil.
Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka akan kena malapetaka. Ulaika humul fasikun. Mereka adalah orang fasik. Catat semua orang Kristen yang masuk Islam pasti hidupnya susah. Tetapi ketika kita menerima Yesus Kristus, kita akan damai sejahtera. Hari ini hari kemerdekaan, Injil memerdekakan kita. Haleluya. Sebentar, Abi saya minta tolong supaya Abi membacakan satu ayat Injil Yohanes 14 ayat 6 bilughah al-Arabiyah. Yaqulul Yesu ana huwas sirat wal haq wal hayat la yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Berkatalah Yesus kepada mereka, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali lewat Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua orang, semua kita mengingini masuk surga, tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Bapak Ibu pasti merindukan bertemu face to face dengan Tuhan, pasti merindukan bertemu wajah dengan Tuhan. Tetapi sehebat apapun amal kebaikan yang Bapak Ibu lakukan, kalau Bapak Ibu menolak Yesus, Bapak Ibu tidak akan bisa masuk surga. Karena ini janji firman Tuhan. Alkitab Bapak Ibu 2000 tahun yang lalu, sebelum Al-Quran muncul, sudah tertulis, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Qala Yasu'a. Syukran kathiran Abi. La syukra lal wajib, insyaallah. Ayo Abi. Terima kasih. Kita berikan salam sama-sama Abi. Assalamualaikum. Saya minta Abi berdoa bagi subscriber kita. Berkati mereka yang sudah menonton, bukakan hati dan bukakan pikiran mereka, dan biarlah mereka boleh menjadi berdiri tegak di tengah bangsa ini untuk menjadi saksimu yang ajaib. Dan seperti janjimu bahwa seluruh pantai di Indonesia akan dipijak oleh para penginjil. Amin. Memberitakan Injil ke seluruh bangsa ini, dan bangsa kami akan menjadi bangsa yang penuh damai sejahtera di masa yang akan datang. Amin. Lahir generasi-generasi yang cinta damai, mengasihi, harmonis, karena Injil Kristus adalah keselamatan itu sendiri. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Ini ada sedikit berkat dari Aki. Silahkan dibawa pulang. Haleluya. Terima kasih.